Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Maka Rasulullah melihat salah satu malaikat dalam keadaan tidak mau tersenyum. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril alaihi salatu wasallam, "Ya Jibril, kenapa dia tidak mau tersenyum? Kenapa dia tidak mau tertawa?" Apa jawaban malaikat Jibril alaihi salatu wasallam? "Ma dhahika Mikail munzu an khalaqallahu an-nar." Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kapolda, beberapa hari yang lalu saya ceramah di depan Pak Presiden di Kalimantan Selatan. Bapak Presiden yang terhormat, di depan pintu surga, ketika penghuni surga sudah mau masuk, tiba-tiba macet kunci surga, nama terbuka. Ya, dikatakan macet kunci, subhanallah. Seakan-akan surga ini dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan-kekurangan. Padahal surga itu, kata Allah Subhanahu wa taala, lengkap di dalamnya. Semua kenikmatan ada. Dan mustahil kuncinya rusak. Ini adalah dongeng-dongeng dan kedustaan pertama Ustaz Dasat Latif ini. Kita lanjutkan videonya. Orang mau masuk macet kunci, malaikat coba, tidak bisa terbuka. Akhirnya malaikat balik. Ada yang bisa perbaiki kunci? Maju orang pertama, Ajinomoto, orang Jepang. Saya bisa perbaiki, cuma saya minta ongkos 3 juta. Untuk apa 3 juta? 2 juta pergantian barang rusak, 1 juta biaya kerja. Oh begitu. Oh, berdiri orang kedua, George, Amerika. Saya bisa lebih hebat dari dia, cuma saya minta agak lebih sedikit. Kata malaikat, berapa? 5 juta mas bro. Untuk apa 5 juta? 2 juta biaya riset, penelitian, kita mau tahu apa sebabnya supaya tidak terulang. 2 juta lagi pergantian barang yang rusak, 1 juta saja biaya kerja. Oh begitu. Maju orang ketiga. Saya bisa lebih hebat dari ini, lebih jago saya dari ini 2. Siapa kamu? Broker. Broker. Saya minta 15 juta. Kenapa 15 juta? Lebih mahal. Kok apain 15 juta? Dia dekati malaikat, dia bisik malaikat. 5 juta untuk kamu. 5 juta. Ya, lihat mereka tertawa terbahak-bahak tatkala membicarakan subhanallah, membicarakan surga. Seakan-akan mereka mengolok-olok surga. Karena kekurangan surga itu kuncinya rusak, subhanallah. Ini dongeng-dongeng dan kedustaan ya yang disampaikan oleh beliau ini. Mari kita lanjut videonya. Untuk saya 5 juta kasih orang Jepang kerja, masih ada untungnya. Ini bahasa Indonesia, langsung ditendang masuk neraka. Kok kira ini negaramu? Penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Boleh. Ya gimana? Penghuni neraka kan kreatif, banyak solusinya. Gimana? Sudahlah, tidak usah cemas, kami bikin jembatan. Ya, tadi dia membahas surga, sekarang dia membahas lagi neraka ya. Mari kita lanjut videonya. Jembatan dari surga, kami juga bikin jembatan dari neraka. Kita ketemu di tengah, setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar komentar tender. Lalu dia bilang, hari pertama proyek dari neraka selesai 50%. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas, efektif dan efisien. Selesai proyek. Sampai di tengah dilihat proyek dari surga. Kenapa belum mulai? Dia teriak lagi dari neraka. Mas bro, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Kenapa kau belum mulai? Kata penghuni dari surga, bagaimana mau dimulai? Pemborong, kontraktor, pengawas, panitia, ada semua di situ. Ya, Masya Allah. Tatkala diceritakan neraka, mereka tertawa terbahak-bahak. Karena yang cerita ini membuhi pernyataan cerita dia itu dengan dongeng-dongeng, kedustaan-kedustaan. Padahal Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal kadzib." Jauhi oleh kalian perkataan dusta. Nabi SAW melarang kita berdusta walaupun sedang bercanda. Nah, ustadz ini berdusta, yang dia dustakan itu neraka. Yang dia berkata-kata dusta tentang neraka, subhanallah. Padahal para ulama tatkala mendengar neraka, sebagian dari mereka menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di majelis Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tatkala beliau membahas neraka, orang menangis takut karena Allah Subhanahu wa taala mengancam kita dengan neraka.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa anzartukum naran taladza." Aku ancam kalian dengan neraka yang menyala-nyala dalam surat Al-Lail. Terhadap ancaman Allah ini harusnya kita takut karena yang mengancam siapa? Rabbul Alamin, penguasa jagat raya ini. Harusnya kita takut. Tapi mereka justru mentertawakan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sekedar mentertawakan, malahan memubuhi dengan dongeng-dongeng yang kesannya merendahkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minan nar wa na'udzubillahi min zalik. Ya, mari kita dengarkan lebih lanjut tentang penjelasan neraka ini oleh Ustaz Yahya Ma'ali, Dr. Yahya Ma'ali LCMA, dan Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalama berikut ini. Oleh itu cerita-cerita yang dikarang-karang, dongeng-dongeng supaya membuat audiens senang, kadang-kadang mengandung unsur-unsur yang setidaknya pertama memalingkan dari mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan. Kadang kita cerita tentang api neraka. Kalau dulu Imam Ibnul Jauzi, dia termasuk minal wa'adz ala sunnah, dia bercerita tentang neraka, tentang surga. Rata-rata yang hadir itu 30.000 orang, bahkan lebih. Semuanya menangis. Akan kontras sekali dengan ahli cerita di zaman sekarang. Orang ketika masuk neraka terbahak-bahak. Maksudnya cerita tentang ahli neraka, kita terbahak-bahak. Menurut kita, tuan-tuan, para pendengar dan para pemirsa sekalian, mana kesan ketakutan dari neraka atau rindu kepada surga kalau ceritanya hanya sekedar membuat orang tertawa? Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, "Lau alimtum ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Andainya kalian tahu apa yang saya ketahui, kalian pasti sedikit ketawa dan banyak menangis. Oleh itu ikhwani, para pemirsa dan para pendengar di 91,1 yang saya muliakan, itulah Imam Ibnul Jauzi tadi, kalau memberikan wa'adz, mau'izah, tausiyah bahasa sekarangnya, atau tablik akbar, ya menurut bahasa bid'ahnya, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, ma'asyiral kiram, itu jemaahnya menangis. Sehingga dengan demikian, selepas itu ada yang sampai menyatakan taubat di majelis beliau sampai 2.000 orang. 2.000 orang menyatakan taubat. Apa sebab? Karena memang cerita tentang neraka bukan untuk digembirakan, dilawakkan, tapi untuk dihayati. Demikian juga tentang cerita tentang nikmat surga untuk dirindukan, bukan dijadikan segala mainan. Apalagi dengan mengarang-arang dongeng-dongeng yang didengungkan. Ya, kadang-kadang supaya orang, memang cara untuk menyampaikan dakwah betul, tetapi ada cara yang kadang-kadang diada-adakan, padahal cara yang ada dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam sudah sangat jelas. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan Allah dengan kenyataan hari ini seperti yang diinginkan dulu oleh para khulafa, seperti yang diriwayatkan dari Umar dan juga dari Ali bin Abi Thalib,